Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Rahman dari kelas RC. Di sini saya akan menerapkan sebuah fungsi kontainer dalam Docker dengan menggunakan React.js atau fundamentalnya itu menggunakan React.js atau Vue.js gitu. Oke, sebelum kita langsung ke implementasinya, kita harus mengenal dulu apa itu kontainer. Oke, di sini eh, apa itu Docker dan kenapa nggak harus menggunakan Docker. Nah, di situ adalah Docker adalah sebuah platform untuk mengembangkan atau mengirimkan dan menjalankan aplikasi dalam kontainer gitu. Jadi dengan Docker ini kita dapat mengambil sebuah aplikasi dan seluruh dependensinya seperti pustaka dan lain-lain dalam satu paket yang disebut adalah kontainer gitu. Nah, kontainer ini dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa harus khawatir tentang perbedaan konfigurasi atau sistem operasi di masing-masing komputer. Nah, dan kenapa kita perlu menggunakan Docker itu? Yang pertama itu adalah portabilitas aplikasi. Jadi dengan aplikasi Docker ini kita bisa berjalan di lingkungan yang konsisten gitu, tanpa tergantung pada sistem operasi atau perangkat kata tertentu. Misalkan aplikasi yang berjalan di laptop, kita menggunakan Docker. Nah, di situ juga akan berjalan dengan cara yang sama ketika dipindahkan ke server cloud atau server lokal. Yang kedua adalah kemudahan untuk pengembangan dan deployment. Jadi di Docker ini kita memungkinkan untuk mendeploy aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi di komputer lokal dengan Docker, lalu menjalankan di server atau cloud tanpa perlu khawatir tentang perbedaan konfigurasi atau dependensinya. Ketiga, itulah dukungan untuk berbagai bahasa dan teknologi. Jadi di Docker ini kita tidak terikat pada suatu bahasa pemrograman aja gitu. Dan di sini kita bisa menjalankan berbagai aplikasi, misalkan atau bahasa pemrograman gitu, misalkan Java, Python, Node.js, dan PHP dan banyak lainnya. Oke, mungkin langsung aja ke penerapannya gitu. Jadi saya langsung aja ke langkah-langkahnya sebelum kita masuk ke dalam Docker file dan segala macamnya. Kita harus cek dulu Docker desktopnya gitu. Oke, sini Docker desktopnya ada. Oke, Docker desktopnya itu kita kita pindah dulu ke sini. Oke, jadi kita langsung ke kita cek dulu Docker desktopnya itu udah ada atau belum ya. Caranya kita pergi ke mana sih Docker? Docker desktop. Oke, sambil kita mengecek eh, Dockernya jalan, kita dulu cek dulu terminal. Pertama kita masuk ke project yang sudah atau mau kita deploy ke kontainer. Cari dulu, misalkan ini, oke. Kita masuk ke CMD, kita masuk ke VS Code, misalnya code titik. Nah, di sini, oke, di sini tuh, oke, di sini kita bisa, oke, di sini kita bisa mengecek kita sudah masuk ke dalam project ini. Kita cek dulu apakah dokternya itu sudah terinstall atau belum. Caranya kita aja ketik docker min version. Nah, jadi ini sudah ke install ya artinya ya.
Terus kita misalkan untuk mengecek Dockernya itu menyala atau tidak, kita bisa menggunakan Docker Docker info. Oke, kalau misalkan kamu seperti ini, yang artinya itu Dockernya sudah aktif dan bisa kita gunakan untuk mendeploy project kita di situ. Oke, dari sini saya akan masuk ke project yang kita punya. Ini udah masuk ke project yang kita punya. Kalau kalian berhubung di sini saya mempunyai project yang berbasis Vue.js gitu. Biasanya kalau Vue.js itu dia runningnya runningnya itu dia defaultnya itu di 5.173 gitu ya, defaultnya di localhost 5173. Oke, nah di sini kita harus pastikan bahwa kontainer ini yang kita punya itu listen ke port mana gitu. Nah, settingannya cukup di config.js tadi di sini. Terus kita bikin, misalkan sini adalah server. Oke, server portnya itu 3000. Terus pastiin untuk hostnya itu kita default aja. Hostnya itu default di misalkan 000 gitu. Oke, ya ini eh, tadi kan defaultnya 5173. Nah, di sini kita terapkan di portnya itu 3000. Oke. Oke, udah gitu aja untuk config portnya. Nah, sekarang kita akan bikin satu file Docker, Docker file. Nah, di sini di Docker file ini kita akan bikin proyekan untuk Next.js-nya. Oke, oke, untuk cara pertama, oke, cara pertama React.js ini running secara development di Docker-nya dengan cara from kita atur ke 18 saja. 18 untuk versi node-nya, terus kita bikin alpin. Nah, jadi kita atur dulu base image-nya untuk kita running React.js-nya itu, kita based on-nya itu ke apa gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan batch node.js 18. Nah, ini nanti adalah yang membungkus software kita gitu di sini. Oke, berikutnya kita tentukan direktori di mana React.js itu akan masuk ke kontainer. Jadi nanti React.js ini masuk ke kontainer, direktori masuknya kemana direktorinya gitu. Nah, misalkan di sini untuk defaultnya kita bikin workdir terus the workdir path. Jadi di workdir ini kita bikin defaultnya itu apa aja. Nah, kalau udah gini kita tinggal copy yang ada di sini semua masuk ke dalam kontainer dengan cara apa? Copy. Terus di sini ada package dot misalkan packet.json. Oke, packet.json. Terus ada copy packet.json. Gini aja. Copy package terus bintang. Oke. Package bintang. Jadi setelah uh, setelah kata package
semua kata package sebelum kata package dan bintang, artinya semua kita akan mengcopy semua sebelum bintang ada kata package gitu. Ini kan package.log.json dan package.json gitu. Jadi artinya semua mengcopy eh, kata-kata package gitu di situ. Oke, selanjutnya di sini, nah, habis kita asumsikan setelah semua ini sudah dieksekusi, kita jalankan npm i, ya, npm. Nah, ini. Jadi setelah kita asumsikan semua itu sudah dilakukan, sudah jalan gitu, kita akan jalankan ke, nah, titik npm copy package titik. Kenapa error? Docker file. Kita cek lagi errornya di uh, instruction not npm. Udah, kita abaikan dulu aja. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal copy semua yang ada di source sama public ke dockernya. Jadi caranya kita bisa copy semuanya itu tinggal titik dot titik, ya. Terus langkah terakhir, kemudian kita akan merunning project yang kita punya. Setelah project yang kita punya tersebut masuk ke dalam kontainer gitu. Caranya tinggal cmd terus npm run sama dev. Nah, ini npm install tidak terdetek ya. Docker file. Kurang ini. Nah, jalan. Oke, setelah semua ini sudah terstruktur, jadi kita definisikan sebuah dependensi kalau kita menggunakan Node.js 18, terus dengan direktorinya kita arahin ke app, terus kita mengcopy semua package, terus kita jalanin install npm-nya, terus kita copy semuanya di sini. Selanjutnya kita menjalankan npm dev. Nah, sebelum kita menjalankan itu semua, kita harus membatasi apa-apa saja yang akan masuk ke dockernya gitu, atau kontainernya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pembatas ya. Jadi kita bikin docker ignore. Nah, jadi dia sama kayak git ignore. Dia akan memberi larangan file apa aja yang akan masuk ke dalam aplikasinya. Kalau di sini kita ke docker ignore. Jadi di sini kita batasin apa-apa saja yang nggak boleh masuk ke dalam kontainernya gitu. Pertama, kita tidak memakai yang namanya env. Oke, environment enggak. Terus not module pasti enggak, karena ini di sini dia banyak banget. Jadi ukuran besar banget. Terus selanjutnya itu ada di situ hasil dari build-nya. Terus itu juga sama. Terus selanjutnya adalah kita tidak memakai log ya. Oke, kita save.
Nah, sesudah itu kalau kita sudah masuk ke oke, karena ini sudah semuanya kita sudah asumsikan, udah eh, asumsikan, selanjutnya kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan membuild image dulu gitu dengan cara docker docker terus build minte dengan nama image-nya. Misalkan kalau saya biasanya namanya dengan nama parents aja, nama parent foldernya aja. Misalkan react.js, react.js, terus kita belum bikin dockernya, belum buka. React.js dengan nama image-nya misalkan di sini adalah koma. Terus kita kasih nama versionnya. Nah, kita enter. Oh, docker run build. Oke. Oh, dockernya belum buka ya? Docker desktopnya belum kebuka. Nah, kita clear dulu. Docker. Dockernya belum kebuka. Dulu. Oke, dockernya sudah kebuka di sini. Nah, di sini baru kita akan eksekusi tadi. Nah, di sini kita bikin dockeran build minte. Oh, salah. Titik. Oh, bentar. Ini berarti di oke. Nah, di sini akan membuat sebuah kontainernya ya. Kita tunggu dulu. Oke, kontainernya sudah kebuat. Eh, sekarang selanjutnya eh, oke, kita akan lihat Docker yang aktif ya. Caranya Docker image. Jadi di sini saya sudah membuat react.js koma. Coba kita lihat di Dockernya di image. Ya, di image sudah ada nih react.js atau koma. Selanjutnya kita ingin nyalakan projectnya gitu dengan cara docker docker run minde minde itu artinya kita jalanin di latar belakang, terus minde itu kita beri 3000 sama 3000, terus selanjutnya adalah JS koma 1.0.0. Oke, jalanin, terus kemudian kita cek docker ps. Nah, ini sudah nyala. Oke, kita cek dulu ya di sini. Kita cek dulu di terminal lain. Di sini terminal, terminal. Kita di sini jalanin lokalnya dulu, apakah sama yang sama yang di kontainernya gitu. Oke, kita jalani. Oke, kita cek ini ya, yang lokalnya. Terus untuk yang
Terus untuk yang jalanin Dockernya itu sini, oke, kita pergi ke Docker atau di desktopnya, kita cari kontainer. Nah, di sini sudah nyala, namanya Seren Touring. Coba kita jalanin, apakah sama dia? Oke, yuk, sama ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.